Yo, halo Next Generation, berjumpa lagi bersama saya di channel Anime Review. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dan jangan lupa klik icon loncengnya juga, agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification. Ada apa dengan Big Mom? Seorang yang mempunyai pengaruh dan kekuatan yang besar, bisa-bisanya sampai mengalami gejala hilang ingatan. Kita tahu juga bahwa Big Mom mempunyai fisik yang abnormal, sangat jauh berbeda dengan kebanyakan orang lainnya. Selama ini kita juga tahu bahwa Yonko dideskripsikan sebagai karakter yang overpower, berkarisma, dan mempunyai harga diri yang tinggi. Namun setelah menyaksikan Big Mom di chapter 931 yang lalu, seolah 3 poin tadi perlahan menghilang dalam diri Big Mom. Ya, mungkin banyak di antara para fans yang sedikit kecewa atas apa yang menimpa Big Mom. Tapi peristiwa ini saya anggap sebagai bagian dari suatu cerita yang mana ada maksud tertentu dari sang mangaka guna mengembangkan alur yang ada, sehingga nantinya plot Big Mom akan memiliki arah yang berkesinambungan. Sederhananya, Oda tak akan terlalu terburu-buru untuk membuat klimaks, khususnya pada bagian Big Mom. Jadi ketika ada yang mengatakan, kok Big Mom sampai bisa hilang ingatan, padahal kan dia datang dan mendarat di tempat yang sama dengan Luffy. Memang benar Big Mom adalah sosok yang kuat, bahkan mempunyai kulit yang cukup keras. Namun proses kedatangan mereka berdua mempunyai perbedaan. Jadi begini, mari kita bicara logisnya saja. Jika kita perhatikan, ketika Queen Mama Canter terjungkal, Big Mom terjatuh dengan posisi kepala ada di bawah. Jadi ini bisa menjadi salah satu dari sekian banyak alasan kenapa Big Mom sampai amnesia. Ya, bisa jadi ketika jatuh, Big Mom mengalami benturan yang sangat dahsyat. Adapun alasan-alasan lainnya, bisa saja karena efek Soru-Soru no Mi atau mungkin trauma masa lalu. Ingat, Big Mom juga didesain memiliki kepribadian yang sangat labil. So, saya kira masuk akal kok Big Mom sampai mengalami amnesia. Apalagi dia jatuh di air laut yang notabene menjadi salah satu kelemahan dari seorang DF user. Jadi pada dasarnya semua sudah dipertimbangkan dan akan dibuat secara berkesinambungan. Kita juga tak bisa membandingkan tenggelamnya Big Mom dan Jack, karena saya kira kedua peristiwa tersebut sangat berbeda. Jika Jack hanya berdiam di tempat saja, tapi Big Mom sampai terbawa arus yang membuatnya bisa mendarat di pesisir Wano. Nah, benturan arus saya kira juga bisa menjadi faktor lainnya. Well, mari kita sedikit flashback terkait petualangan bajak laut Big Mom di Tanah Wano. Sebelumnya saya mohon maaf karena pembahasan kali ini akan saya padukan dengan instrumen karya sastra. So, jika ada yang tak setuju, saya sarankan urungkan niat teman-teman untuk menonton video ini. Ada dua tahap yang masing-masing saya kira sudah diselesaikan dan sedang dalam proses yang dibuat oleh Oda terkait plot Big Mom dalam arc Wano ini. Di antaranya yaitu tahap pengenalan. Pada prinsipnya, tahap ini digunakan untuk memperkenalkan tokoh, latar, situasi, waktu, dan lain sebagainya terhadap karakter yang akan terlibat dalam suatu alur cerita. Sekali lagi, pembahasan ini hanya terkait pada plot Big Mom di arc Wano. Apa sih yang melatar belakangi Big Mom hingga dia mau bergerak ke Wano, yang mana tempat tersebut merupakan wilayah kekuasaan kaisar lain? Ya, kita tahu semuanya. Adalah sosok Luffy yang membuat seorang Big Mom harus turun gunung. Jadi awal keberangkatan mereka pun sudah jauh-jauh hari direncanakan. Bahkan Big Mom secara langsung sudah melakukan dialog terlebih dahulu dengan Kaido. Hanya saja, Big Mom mungkin tak memperhitungkan situasi yang sedang terjadi di Wano saat itu, yang kemudian akhirnya bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Inilah yang saya anggap sebagai tahap awal yang dibuat Oda untuk meyakinkan kita semua bahwa Big Mom akan terlibat dalam arc Wano, yang mana Oda secara tidak langsung sudah mendeskripsikan kronologis tokoh, latar, waktu, dan lain sebagainya dengan keterkaitan Big Mom dan Wano. Tahap pemunculan konflik. Ini merupakan tahap di mana munculnya sebuah masalah yang ditandai dengan adanya ketegangan atau pertentangan antar tokoh. Tahap inilah yang saya kira saat ini sedang berlangsung.
Tahap ini dimulai pada chapter 930, di mana ketika Big Mom sudah berada di perbatasan negeri Wano, tampak ada sebuah kekhawatiran dari seorang Kaido. Inilah awal yang memicu terjadinya konflik antara Big Mom dan Kaido, yang mana Big Mom mendapatkan sambutan yang sangat-sangat istimewa dari seorang Kaido. Dan peristiwa ini secara langsung terjadi di Wano, tempat di mana menjadi pusat alur dari cerita yang saat ini sedang berjalan. Nah, pada chapter 931, Oda memutuskan untuk men-skip konfrontasi Big Mom terhadap Kaido. Namun begitu, beliau justru memunculkan masalah baru bagi pihak aliansi. Ya, ketika Chopper dan Momo mengetahui kehadiran Big Mom, maka saat itu juga praktis aliansi akan dipaksa untuk mengambil sebuah keputusan. Apakah mereka akan menyembunyikan Big Mom atau memberitahukannya pada pihak aliansi yang lain? Jadi plot Big Mom di sini tak hanya sekedar memunculkan masalah bagi Kaido, namun juga untuk pihak aliansi. Nah, inilah yang saya kira sedang berlangsung. Namun entah sampai kapan. Yang pasti saya yakin Big Mom tak akan pulih seperti semula dalam waktu dekat ini. Itulah dua tahap dari sebuah alur yang sudah dan sedang dikerjakan oleh Oda terkait plot Big Mom di Tanah Wano. Nah, dari peristiwa amnesia inilah kemudian akan membuat plot Big Mom menjadi lebih kompleks. Mari kita bicarakan tahap selanjutnya. Turning Point. Ini adalah tahap di mana permasalahan yang sudah diperkenalkan tadi akan berada pada titik puncak atau kita bisa menyebutnya sebagai fase klimaks. Nah, pada titik ini akan ada dua sudut pandang yang berbeda. Pertama bagi Kaido dan yang kedua dari pihak aliansi. Kejadian selanjutnya setelah Big Mom amnesia akan diaplikasikan pada tahap ini. Bagaimana cara masing-masing pihak menyikapi apa yang sedang terjadi pada Big Mom? Disitulah potensi ketegangan akan mencapai klimaksnya. Kaido yang menyaksikan tenggelamnya Big Mom belum sepenuhnya merasa aman. Pun begitu dengan aliansi, karena pada akhirnya sifat labil Big Mom akan mempengaruhi situasi saat ini. Bayangkan saja ketika Big Mom mulai merasa lapar, sedangkan sebagian besar wilayah Wano tak mempunyai pasokan makanan yang cukup. Apalagi sumber makanan di sana terdampak oleh limbah. Bisa jadi Big Mom akan menggila seperti halnya ketika di Whole Cake dulu. Hanya ibu kota bunga yang diketahui menyimpan pasokan makanan layak dan bisa jadi Big Mom akan mengacau di sana. Berikutnya anti klimaks. Ini merupakan tahap di mana segala permasalahan dan ketegangan yang ada mulai berangsur-angsur dapat diselesaikan. Kapan itu akan terjadi? Kemungkinan masih membutuhkan waktu yang lama, setidaknya sampai gejala amnesia Big Mom sudah pulih. Dari sinilah kemudian semua pihak, baik aliansi dan Kaido, akan memulai pertarungan puncaknya. Entah itu akan ada perang antar tiga kubu atau tidak. Namun saya mengharapkan tidak adanya aliansi antara Luffy dan Big Mom. Karena mau bagaimanapun, Luffy pada akhirnya sudah menetapkan untuk mengalahkan Big Mom maupun Kaido. Ya, inti dari tahap ini adalah situasi panas yang sedang terjadi di Wano perlahan akan mulai membaik, yang artinya peristiwa ini akan terselesaikan melalui sebuah perang puncak. Tahap terakhir adalah tahap penyelesaian. Pada tahap ini segala bentuk ketegangan, konflik, dan permasalahan sudah diselesaikan. Apakah ini artinya kekaisaran Big Mom juga akan berakhir di Arc Wano? Belum tentu, karena bisa saja prajurit Big Mom menarik kaptennya untuk keluar dari Wano. Ending alur ini kan hanya didesain untuk membebaskan negeri Wano dari jajahan Kaido dan Orochi. Jadi segala bentuk penindasan terhadap masyarakat Wano akan terhapus setelah kekuasaan Kaido dan Orochi sudah tidak ada lagi. Inti daripada penyelesaian plot Big Mom di Wano ini adalah ketika dia sudah tidak bisa lagi menghabisi Luffy. Ya, kembali lagi pada tujuan awal Big Mom datang ke Wano. Apabila dia gagal untuk memenggal Luffy, maka berakhir sudah petualangan dia di Wano. Sekali lagi, kegagalan Big Mom di Wano bukan berarti menjadi keruntuhan kekaisarannya. Ya, itulah garis besar yang mungkin akan terjadi pada plot Big Mom di Wano. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!